Oke, kita mulai nggih. Karena zuhur juga jam 11.30, nggih. Mudah-mudahan selesai nggih. Jadi setelah zuhur bisa digunakan untuk kegiatan lain ke perpustakaan atau lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa syukrulillah, summa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya, ya, Mas Anis Fadila, bukan Anis Baswedan ya, juga Mas Imam Samsul Ma'arif, Mas Arjuna Juan, Arjuna. Dan Mbak Rena, ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majelis ilmu ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan basmalah tadi ya menambah kelancaran, keberkahan kita dalam majelis ini ya, sehingga kita bukan hanya mendapatkan knowledge baru tapi juga eh, mengilhami kita untuk menjadi muslim yang semakin baik. Kita akan sama-sama belajar kembali tentang Al-Qur'an dan industri, ya. Sejauh mana Al-Qur'an berbicara tentang industri, ya tentu eh, akan kita relevansikan dengan kondisi termutakhir, ya, era saat ini, di mana era teknologi informasi yang begitu maju dengan pesatnya, ya. Oh, Mbak Anis, ya, mohon maaf. Mbak Anis Fadila, ya, mohon maaf ya. Ya, Berarti bukan Mbak Anis Fadila. Ya, terima kasih. Eh, saya kira diawali dengan presentasi dari mahasiswa, ya, kemudian apa, ya, diskusi, ya. Masing-masing mahasiswa yang hadir ya wajib menyampaikan tanggapan, ya, sebagai salah satu syarat kehadiran. Menyampaikan tanggapan, pertanyaan, ya, boleh. Silakan kepada yang bertugas. Ini cuma 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya 9, Pak. Masih ada Oh, yang belum. 9 ya. Yang presentasi sudah hadir. Izin share screen, Pak. Ya, siap-siap. Siapa ya? Mas Arjuna. Baik, bisa dimulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Arjuna Jondi Prasojo, akan memulai presentasi tentang Al-Quran dan industri, isyarat wahyu dalam pembangunan dan peradaban. Pendahuluan. Yang pertama ada pendahuluan. Al-Quran tidak hanya sebagai kitab petunjuk spiritual, tetapi juga mengandung banyak isyarat tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri yang relevan dengan kehidupan manusia. Berbagai ayat memberikan gambaran tentang bagaimana manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk membangun peradaban dengan tetap menjaga nilai-nilai etika dan keimanan. Yang pertama di sini industri besi berdasarkan Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Dengan penggalan
ayatnya di sini, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Besi adalah salah satu logam paling berharga dalam peradaban manusia. Peranannya yang vital dalam pembangunan, pertanian, pertahanan, hingga teknologi modern menjadikannya sumber daya strategis yang sangat penting. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa besi diturunkan dengan kekuatan luar biasa dan manfaat yang besar bagi manusia. Ayat ini tidak hanya menggambarkan fungsi fisik besi, tetapi juga memberikan pesan spiritual dan ilmiah tentang potensi logam ini untuk mendukung kemajuan peradaban manusia. Selanjutnya, industri makanan dan minuman dalam perspektif Al-Quran. Berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 67. Dan dari buah kurma dan anggur, kami ambil minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 67 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa bagaimana manusia memanfaatkan buah kurma dan anggur untuk menghasilkan dua hal yang bertolak belakang. Minuman memabukkan, khamr, dan rezeki yang baik. Ayat ini mengandung pelajaran penting tentang tanggung jawab manusia dalam mengelola sumber daya alam. Buah-buahan yang diberikan Allah memiliki potensi besar untuk menciptakan manfaat berupa makanan dan minuman yang bergizi serta halal. Namun, jika disalahgunakan, hal yang sama dapat menghasilkan produk yang merusak kehidupan. Selanjutnya, industri dari hewan ternak dalam perspektif Al-Quran. Berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 80, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumah dari kulit hewan ternak sebagai tempat tinggal, dan dari bulu-bulu dan rambut-rambutnya sebagai barang perhiasan dan yang kamu gunakan dalam perjalanan. Dan Allah menjadikan untukmu tempat-tempat yang kamu dapat berlindung di dalamnya dari panas dan dingin. Dan Allah menjadikan bagi kamu tempat-tempat berteduh di pegunungan dan tempat-tempat perlindungan lainnya yang kamu buat untuk berlindung dari cuaca yang buruk. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu bersyukur. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 80 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa dari hewan ternak, termasuk rumah dari kulit hewan, pakaian, serta barang-barang lainnya. Ayat ini tidak hanya memberikan gambaran tentang manfaat praktis dari hewan ternak, tetapi juga mengisyaratkan pentingnya keberagaman dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Dalam konteks industri, hewan ternak telah menjadi bagian penting dalam berbagai sektor, mulai dari makanan hingga produk-produk non-pangan yang turut menggerakkan roda perekonomian global. Selanjutnya, industri aksesoris dan perhiasan dalam perspektif Al-Quran. Berdasarkan Quran Surat Ar-Rod ayat 17 dan Quran Surat An-Nahl ayat 14. Dan dari apa yang mereka leburkan dalam api untuk membuat perhiasan dan barang-barang yang mereka pakai, Allah menjadikan untukmu perhiasan dan pakaian dari apa yang mereka leburkan dalam api. Dan Allah memberikan nikmat-Nya yang besar. Industri aksesoris dan perhiasan yang melibatkan pemanfaatan logam mulia seperti emas dan perak memiliki akar yang dalam sejarah peradaban manusia. Dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 17,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana manusia menggunakan api untuk melebur logam, menghasilkan perhiasan yang tidak hanya bernilai material, tetapi juga memiliki fungsi estetika dan simbolik. Begitu juga dalam Quran Surat An-Nahl ayat 14, terdapat penjelasan tentang hasil alam seperti mutiara dan karang yang digunakan untuk perhiasan. Selanjutnya, industri kapal laut dalam perspektif Al-Quran. Buatlah kapal dengan pengawasan kami dan sesuai dengan wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan tenggelam. Industri kapal laut yang berakar dalam sejarah manusia memiliki peran penting dalam perdagangan global dan eksplorasi dunia. Quran Surat Mukminun ayat 27 menyebutkan perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk membangun kapal yang besar sebagai sarana penyelamatan umat manusia dari banjir besar. Meskipun konteks ayat ini berkaitan dengan peristiwa sejarah yang terjadi ribuan tahun lalu, prinsip dan nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan dalam perkembangan teknologi maritim modern. Kapal sebagai salah satu pencapaian teknologi tertua yang digunakan oleh manusia tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai simbol peradaban yang menghubungkan dunia. Selanjutnya, industri konstruksi bangunan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui." Industri konstruksi memiliki peranan penting dalam pembangunan infrastruktur sebuah negara, dan Al-Quran memberikan isyarat yang sangat relevan mengenai hal ini. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim dan putranya Ismail bersama-sama meninggikan dasar Baitullah atau Ka'bah, sebuah simbol dari pembangunan yang penuh makna. Ayat ini tidak hanya menggambarkan pentingnya fisik sebuah bangunan, tetapi juga mengajarkan tentang makna mendalam di balik setiap struktur yang dibangun. Selanjutnya ada industri waduk raksasa berdasarkan Quran Surat Al-Kahfi ayat 96-97. Berikut potongan ayatnya. Berilah aku potongan-potongan besi. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 96-97, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Zulkarnain yang membangun tembok besar dengan menggunakan potongan-potongan besi yang untuk menghentikan kekacauan yang disebabkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ayat ini tidak hanya menggambarkan kejadian sejarah, tetapi juga memberikan isyarat penting tentang teknologi dan rekayasa besar yang dapat digunakan untuk kepentingan umat manusia. Pembangunan tembok oleh Zulkarnain yang berfungsi untuk menahan ancaman dari dua bangsa tersebut dapat dianalogikan dengan pembangunan waduk atau bendungan raksasa yang digunakan untuk mengontrol aliran air, menghindari bencana banjir, serta menyediakan sumber daya air yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selanjutnya, industri pada zaman Nabi Sulaiman berdasarkan Quran Surat Saba ayat 13. Mereka membuatkan baginya apa yang dikehendakinya berupa gedung-gedung tinggi, patung-patung, dan bejana-bejana yang besar seperti kolam, serta periuk-periuk yang tetap di tempatnya. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Industri pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam yang diabadikan dalam Quran Surat Saba ayat 13 menggambarkan kemajuan teknologi dan seni yang luar biasa pada masa itu.
Ayat ini menceritakan bagaimana para pembantu Nabi Sulaiman, termasuk jin, dapat membuatkan bagi beliau berbagai struktur megah seperti gedung-gedung tinggi dan patung-patung yang menandakan bahwa pada waktu itu teknologi konstruksi sudah berkembang pesat. Pembangunan tersebut bukan hanya bersifat monumental, tetapi juga mengandung nilai estetika dan simbolisme. Ini mengajarkan kita bahwa industri bukan hanya soal fungsi, tetapi juga tentang bagaimana hasil-hasil industri tersebut mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Berikut materi yang sudah saya sampaikan, dan selanjutnya akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawabnya itu jumlahnya berapa ya Pak? Ini ada 5 mahasiswa ya yang hadir. Silakan Mbak Anis Fadila, Ya, Mas Imam Samsul Ma'arif. itu Anis dulu, Jun. Ya, Oke, Mbak ya, bukan Oke, Pak. Pak. Iya, Iya, Pak. cewek, Pak. Mas Iya. Anis, Mas Anis. Mau Prabowo. Eh, Waduh, baik Mbak Anis, pertanyaannya apa? izin Mas Juna mau bertanya. Tadi kan terkait industri pembangunan peradaban kan. Jadi dari Ya, yang semua Mas Juna apa namanya paparkan materinya, bagaimana Al-Quran memandang penggunaan teknologi untuk mendukung pembangunan peradaban dalam skala global. bagaimana Kan kita Al-Quran Al-Quran memandang penggunaan teknologi, memandang penggunaan teknologi teknologi untuk mendukung pembangunan peradaban global. untuk mendukung pembangunan Peradaban global dalam skala global. peradaban dalam skala global. Saya catat dulu pertanyaannya untuk Mbak Anis. Ya, sebenarnya saya Jun. Baik, Mas Imam, pertanyaannya. Ya, izin bertanya kepada Mas Arjuna. Untuk masalah industri kan banyak banget ya industri yang kira-kira belum sesuai standar atau bagaimana. Nah, pertanyaannya saya itu bagaimana pandangan dan prinsip-prinsip wahyu dalam Al-Quran dapat mencegah praktik industri yang merusak lingkungan seperti deforestasi dan polusi akibat industrialisasi modern. Jadi kan industri itu banyak yang malah menyebabkan pencemaran udara atau menyebabkan yang berdampak buruk buat lingkungan. Itu pandangan Islam itu bagaimana? Dan ada solusinya nggak sih gitu? Terima kasih. Siap. Mas Imam bisa diketik di kolom chat biar pertanyaannya lebih jelas. Oke, boleh Mas. Sebentar. Nah, oke, siap.
Izin menjawab pertanyaannya Mbak Anis, bagaimana Al-Quran memandang penggunaan teknologi untuk mendukung pembangunan peradaban dalam skala global? Al-Quran memberikan panduan yang relevan untuk penggunaan teknologi meskipun tidak secara langsung menyebut teknologi modern. Islam memandang teknologi sebagai karunia Allah yang harus dimanfaatkan dengan bijak untuk kemaslahatan manusia. Dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 5, Allah menegaskan bahwa Dia mengajarkan manusia ilmu pengetahuan sehingga kita didorong untuk mengembangkan ilmu dan teknologi demi kebaikan. Dan manusia juga diangkat sebagai khalifah di bumi seperti dalam Quran Surat Hud ayat 61 yang menjelaskan tugas kita untuk memakmurkan dunia. Teknologi dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi harus digunakan sesuai prinsip syariat, yakni membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Apakah sudah cukup untuk jawabannya, Mbak Anis? Cukup, Mas Juna. Terima kasih.
Izin menjawab pertanyaannya Mas Imam, bagaimana pandangan dan prinsip-prinsip wahyu dalam Al-Quran dapat mencegah praktik industri yang merusak lingkungan seperti deforestasi dan polusi akibat industrialisasi modern. Ajaran Al-Quran memberikan panduan yang jelas dalam menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan akibat aktivitas manusia, termasuk industri. Yang pertama, larangan merusak alam. Al-Quran secara tegas melarang perusakan lingkungan. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Deforestasi, polusi, dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan merupakan bentuk kerusakan yang bertentangan dengan prinsip ini. Industri harus mengadopsi kebijakan berkeberlanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Apakah sudah cukup, Mas Imam, untuk jawabannya? Berarti solusinya gimana Mas Juna kalau buat industri-industri yang memang ada beberapa yang bermasalah gitu? Apakah eh, permasalahan tersebut harus diatasi atau gimana? Bisa diatasi, tapi mungkin dapat memakan waktu yang sangat lama untuk melakukan reboisasi terhadap deforestasi dan mengatasi dampak polusi dari industrialisasi seperti asap kendaraan dan asap dari industri pembangkit listrik tenaga pembangkit listrik dengan intinya itu pembangkit yang menyumbang polusi terhadap lingkungan pada saat ini. Bagaimana Mas Imam? Oke, jadi intinya itu ya Jun, di apa ya, cariin solusinya kayak misalnya udah polusi udara udah banyak dari kendaraan buat kendaraan listrik kayak gitu. Jadi buat biar Iya, Pak. polusinya nggak makin banyak gitu. Iya, Mungkin itu benar kan. sekali. Oke, Iya. terima kasih Mas Juna. Cukup Jun. Untuk pertanyaan nomor 3 dan 4 itu dari Pak Adi Hamid ya, Pak? Kalau sudah ditutup aja, Pak. Kita bahas bersama. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri presentasi pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arjuna. Kayak lagunya Dewa 19 ya. Secara umum ya selaras nih dengan PPT saya ya, karena sudut pandangnya Al-Quran ya tinggal kita googling ya atau cari di Al-Quran, dan tentu karena Al-Quran ya ayatnya sama dan mutlak kebenarannya. Artinya bahwa di sini kita mendapatkan
ibroh, ya, mendapatkan pelajaran atau hikmah seperti yang dikatakan Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan itu sia-sia. Ya, bahkan sesuatu yang haram pun, sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran, dalam hal ini syariatnya ya, seperti horimat alaikumul maitata wadama walahmul hinjir, diharamkan padamu babi ya, komer dan lain-lain, bangkai termasuk di dalamnya ya. Pada sisi lain akan ada manfaat ya, termasuk misalnya ketika kita berbicara syariat, hukum syariatnya daging babi memang haram ya. Tapi tentu dalam kondisi tertentu ya bisa menjadi halal ya kalau kita berbicara maqasid syariah, karena selain hifdzuddin, selain kita menjaga agama, selain kita menjaga kesucian, kita juga ada hifdzun nafs, yaitu menjaga diri ya, termasuk nanti bidang kesehatan ya, ada narkotik ya, narkotik ya, hukum asalnya ya haram ya. Dan berdasarkan maqasid syariah bukan hanya menjadi boleh, bahkan bisa menjadi wajib digunakan ketika itu untuk hifdzun nafs, ketika itu untuk menyelamatkan jiwa manusia. Kita bahas dari nomor 4 coba ya. Bagaimana pandangan dan prinsip wahyu dalam Al-Quran dapat mencegah praktek industri yang merusak lingkungan, seperti deforestasi atau polusi akibat industrialisasi modern. Ya, dalam pandangan Al-Quran tentu harus mempertimbangkan tingkat kemaslahatannya. Lebih banyak maslahatnya, lebih banyak baiknya, atau lebih banyak mafsadatnya, atau lebih banyak kerusakannya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan, yang menjadi prinsip wahyu dalam Al-Quran. Ya, pada prinsip ini ya harus kita nilai secara objektif. Misalnya terkait pertambangan. Pertambangan ya tinggal dihitung, seperti yang sedang dilakukan oleh Muhammadiyah. Melakukan kajian. Prinsip awal Muhammadiyah menerima untuk mengelola tambang. Tapi itu pun bukan berarti mutlak. Sedang dilakukan kajian, lebih banyak maslahatnya atau mafsadatnya. Kemudian nanti kajian ini ketika ternyata dari para ahli pakar berbagai bidang keilmuan mengatakan lebih banyak mudorotnya atau menyimpulkan lebih banyak mudorotnya, ya Muhammadiyah tidak jadi mengambil atau mengelola tambang ini. Itu yang perlu jadi pegangan kita ya. Ya, sebenarnya nomor 3 dan 4 ya substansinya ini sama ya, untuk tidak melakukan kerusakan lingkungan ya, seperti adanya pohon di hutan ya, tentu pohon itu bermanfaat ketika digunakan oleh industri, misalnya untuk membuat kertas seperti itu ya. Itu ya, walaupun sekarang eranya sudah mulai paperless atau bahkan mungkin untuk kegiatan lain. Dan bahkan ini sangat baik karena bisa didaur ulang, bisa ditanam ulang ya. Inilah yang menjadi persoalan di Indonesia ketika tidak ada manajemen yang baik. Artinya hutan sudah gundul tapi tidak kunjung direboisasi, tidak kunjung dihijaukan kembali. Ataupun mungkin cara penggunaannya pun ya jangan langsung atau mungkin bertahap, sehingga ketika yang sisi lain pohon harus ditebang,
Kemudian jangan semuanya, sisi lain biarkan ada yang tumbuh. Ya. Artinya tadi pertimbangan maslahat dan mafsadatnya, pertimbangan kebaikan, kemaslahatannya untuk umat manusia. Ya ini sebenarnya dalam semua hal ya, dalam aspek bidang. Termasuk ini nomor 2 juga relevan, cara menyeimbangkan perkembangan industri dengan prinsip yang diajarkan Al-Quran. Ya tadi prinsip yang diajarkan Al-Quran, bagaimana selain berbicara halal dan haram, juga berbicara pada kemaslahatan. Karena tadi hifduddin ya, maqasid syariah. Juga ada hifdun nafs. Selain kita harus menjaga agama, kita juga ada menjaga jiwa. Yang nomor 1, bagaimana Al-Quran memandang penggunaan teknologi untuk mendukung pembangunan peradaban dalam skala global. Dalam hal ini Al-Quran dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 ya mengingatkan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina hutul ilma darajat. Derajat manusia akan terangkat ketika menggunakan atau memiliki ilmu, dan itu otomatis peradaban akan terbangun. Seperti man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ya, barang siapa yang ingin peradaban dunia ya ada ilmunya. Ya. Dan ini tentu ranahnya adalah muamalah duniawiyah ya, ranah muamalah duniawiyah yang kemudian berlaku prinsip al-aslu al-ibahah hatta yadulu ala dalili tahrimi. Ya dalam muamalah ya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, jadi kita boleh ngapain aja sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini hadir semua nih, Mas Erik. Baik, nanti saya absen ulang. Coba saya foto dulu. Kamera. Ya, itu ya prinsip al-aslu fil ibahah hatta yadulu ala dalili tahrimi. Ya, bahkan Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya kamu lebih tahu urusan duniamu. Ya seperti urusan industri, ya sungguhnya manusia dianggap lebih tahu. Itu ketika ada seorang bertanya kepada Nabi bagaimana agar kebunnya itu tumbuh subur. Ya, jawaban Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, sesuai dengan keahlian kita. Ya, yang ahli di industri ya tentu lebih paham operasionalisasinya. Apakah ini manfaatnya lebih banyak atau justru mafsadatnya yang lebih banyak. Saya kira itu karena sudah berkumandang azan zuhur. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sami-sami.